Ya, masih bersama kami di MNC News Now dan kita masih bersama pengacara Lukas NMB Petrus Bala Pationa dan juga melalui sambungan telepon Bang Ali Fikri, juru bicara KPK, dan Tamais Langkung, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM. Saya ke Mas Tabah bahwa kalau KPK punya tadi pendapat sendiri, perspektif sendiri atas verifikasi tim dokter ya, tentunya semuanya sesuai prosedur. Anda optimis bahwa kalau dari Bang Petrus kan bahwa Pak NMB nggak bisa apa-apa, nggak bisa even ngomong pun susah. Bagaimana Anda melihat ini? Saya yang pertama meyakini ya, kalau kita bicara soal perkara yang KPK tangani, KPK tidak tergantung pada satu kesaksian saja. Baik. Biasanya dia punya alat bukti yang lain karena apa? Karena ada kemungkinan misalnya yang ngasih kesaksian dia ngerubah keterangannya. Makanya KPK pernah juga sampai ada saksi yang ngerubah kemudian dia dilaporkan karena tadi obstruction of justice ya. Jadi memang dia paksa itu. Nah, tapi lagi-lagi saya yakin KPK pasti punya berbagai macam skenario atau upaya-upaya untuk penegakan hukum. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah dengarkan juga soal kuncinya dari mana. Ya, tadi sudah keterangan dari dokter bahwa kemudian bisa diperiksa. Baik. Nah, yang lain-lain tentu saja kita akan lihat juga, dudukan juga tersangka menggunakan haknya. Boleh nggak misalnya tersangka kalau diperiksa nggak bicara, nggak ngasih keterangan? Boleh, ada istilahnya namanya Miranda silent. Jadi boleh-boleh aja. Itu hak, itu satu. Yang kedua tentu saja dalam proses pemeriksaan ketika dia ada tersangka perlu ada pendampingan dari kuasa hukum. Yang penting semua dilakukan secara proporsional dan saya percaya kalau memang KPK berani menetapkan tersangka seseorang, dia pasti nggak hanya bergantung pada satu kesaksian saja. Nah, ini nanti kita lihat juga, artinya yang perlu kita pastikan bagaimana kemudian prosesnya bisa berjalan dengan baik, hak-hak tersangka terlindungi, KPK juga melakukan tugasnya dengan benar dan tidak menerobos aturan-aturan yang ada. Jadi semua dilakukan secara proporsional. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari kebenaran. Jadi kan siapa yang benar? Mas kan Tama, tapi possible bahwa misalnya kondisi Pak NMB tidak bisa bicara, Miranda silent tadi bisa? Atau Ya, boleh, saya bilang gini tadi kan. Tadi kan kunci di mana sih? Kuncinya ada keterangan dokter tadi ya. Dokter pastikan ini betul sakit atau memang sakit tapi dia bisa kasih keterangan atau yang mana? Kan itu pasti ada gradasinya kan. Nah, tentu saja lagi-lagi semua pegangan KPK ada pada keterangan dokter sehingga nanti KPK nggak kemudian disalahkan lagi karena orang yang sedang sakit dan kondisinya memang tidak bisa kasih keterangan dipaksa kasih keterangan, pasti di masalah. Nah, tapi karena udah ada keterangan dokter, saya rasa itu menjadi pegangan juga buat KPK, termasuk juga masyarakat yang sedang mengikuti prosesnya, sehingga bisa tahu ini betul dilakukan, tidak ada rekayasa, tidak ada skenario dan lain-lain. Baik, Mas Tama. Saya ke Bang Petrus bahwa tadi KPK sudah mendapatkan izin dari dokter, seperti itu bisa diperiksa. Kalau dari Anda kan kita tahu, Anda pesimis Pak, NMB bisa Saya yakin Pak Lukas tidak bisa memberi keterangan karena saya selalu bersama dia. Terakhir hari Sabtu saya bertemu Pak Lukas. Kalau soal hak untuk tidak memberi keterangan, seseorang boleh menggunakan sepanjang dia dalam keadaan sehat dan waras. Baru saya boleh mengatakan ketika di BAP tidak memberikan keterangan, boleh-boleh saja. Artinya dia menggunakan hak untuk diam. Sepanjang orang itu bisa berbicara atau sehat. Masalahnya, Pak Lukas dikategorikan menggunakan hak untuk diam karena memang dari sananya tidak bisa berbicara. Kita harus bedakan hak diam dan hak tidak bisa berbicara. Dua hal yang berbeda. Hak diam artinya orangnya bisa berbicara tapi tidak mau berbicara. Sementara tidak memberikan keterangan memang karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Jadi dua hal berbeda. Dengan kata lain Bang Petrus, agak tidak mungkin untuk saya yakin tidak mungkin. Kalau KPK menggunakan ahli bahasa isyarat, kami juga pertanyakan. Menerjemahkan kegaguan Pak Lukas seperti apa? Saya ke Bang Ali Fikri. Iya, Mas. Ya, berarti tadi kalau kita update lagi dari awal bahwa memang saat ini Pak Lukas sedang dibawa ya, sedang on the way seperti itu. Iya, betul. Informasi yang kami peroleh demikian ya. Baik. Selanjutnya apa yang akan dilakukan? Kalau tadi bahwa apakah akan langsung dilakukan pemeriksaan atau ada hal yang ingin digali atau ada prosedur lainnya dari KPK? Iya, tentu akan dilakukan pemeriksaan ya oleh tim penyidik KPK sebagai tersangka. Apapun itu nanti jawabannya, begitu kan? Artinya ketika dia diam pun kan kita tahu bahwa itu haknya, begitu. KPK tidak kemudian menjadi utama keterangan tersangka karena alat bukti lainnya kan ada 4 ya, keterangan saksi, kemudian petunjuk, barang bukti, ahli itu sudah cukup lebih dari 2 gitu. Sehingga tentu dalam rangka untuk memenuhi
memenuhi syarat formil sebuah berkas perkara, sebenarnya kami juga sudah memiliki berita acara itu ketika tim penyidik KPK datang ke kediamannya berdasarkan pasal 113 KUHP saat itu begitu. Ya, tetapi ini kan kami juga ingin memastikan kembali seperti apa keterangan dari tersangka ketika dilakukan pemeriksaan. Tetapi yang pasti bahwa pegangan kami adalah surat keterangan dari dokter tadi itu, fetus dan trial, tentu menjadi pegangan begitu. Dan itu secara hukum sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, kami patuhi hukum, kami juga ikuti prosedur-prosedur yang dikeluarkan oleh tim medis begitu. Oke. Tadi selama semuanya sesuai prosedur dan sesuai peraturan hukum, tentunya ini yang harus kita kawal bersama ya, agar tetap semua proses berjalan, tersangka juga mendapatkan haknya, dan kita juga lagi-lagi tidak ingin kasus ini lebih besar. Bagaimana Papua melihat ini, karena kita mencintai sekali Papua, Pace-Mace di sana. Tentunya kita harapkan yang terbaik untuk Papua. Terima kasih Bang Ali Fikri atas waktunya. Selamat bertugas kembali, dan juga Mas Tama, Pak Petrus. Terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat. Baik, Sama-sama. dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu di MNC News Now. Tetap bersama kami.